Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dan dosen. Saya Alvito Girsang dengan NPM 10809 dan Dionysius Alpiano dengan NPM 10801 ini mempresentasikan panel project kami. Kami diberikan permainan papan yang kami buat adalah tepuk kartu puzzle. Tepuk kartu puzzle ini adalah posternya seperti yang bisa kita lihat. Permainan puzzle Anda terlihat membosankan. Apakah Anda ingin memacu jiwa kompetitif Anda dengan bermain permainan yang sederhana? Permainan puzzle ini adalah jawabannya. Dengan memodifikasi permainan puzzle ini sehingga permainannya tidak monoton, yaitu dengan menambahkan kartu angka. Dan permainan ini juga hanya membutuhkan 2 alat permainan saja, dan harganya juga sangat ekonomis. Lalu kami membuat permainan ini juga ada yang melatar belakanginya, yaitu latar latar belakang pertama. Di zaman sekarang permainan digital lebih diminati karena lebih memiliki unsur kompetitifnya daripada seperti yang kita ketahui bahwa permainan digital seperti game-game yang permainan yang ada di sebelah kanan ini lebih orang-orang anak-anak zaman sekarang lebih suka mainnya, lebih senang, lebih terpacu untuk permainan game ini karena ada unsur menang kalahnya di game ini. Sedangkan permainan fisik yang kita tahu kayak puzzle gitu kan hanya membongkar pasang, jadi unsur menang kalahnya tidak ada dan sangat membosankan. Lalu yang kedua sudah jarang ditemukan permainan fisik yang memiliki unsur kompetitif sehingga dapat mempererat kebersamaan. Ya, permainan kompetitif yang ada biasanya itu kalau di permainan digital itu kayak individualistis, lebih meningkatkan skill individu. Tapi kalau untuk menambahkan unsur kompetitif di permainan fisik itu lebih ke arah kebersamaan. Jadi kayak permainan fisik otomatis kita bertemu secara langsung, kita saling beradu, saling ingin mencapai kemenangan, dan dari situ kita bisa mempererat kebersamaan dengan teman, kerabat, atau dengan yang lainnya. Terus tujuan kami membuat game ini ialah yang pertama untuk menghidupkan unsur kompetitif di dalam permainan fisik. Tujuh seperti gambar di samping kan kompetitifnya ada tuh kayak permainan saling saling serang menyerang dan saling saling menyerang. Permainan permainan fisik ini juga kami akan membuat seperti itu kayak eh, satu dan lainnya saling saling melawan, saling cepat-cepatan untuk mencapai mencapai garis finish. Lalu yang kedua lebih mempererat kebersamaan antar pemain. Ya, pastinya karena permainan fisik ini seperti yang tadi saya jelaskan berkumpul bersama, bermain bersama, dan ada kalah menangnya sehingga lebih lebih mempererat kebersamaan antar teman atau antar kerabat. Yang ketiga, agar adrenalin kita bisa sedikit terpacu dalam memainkan permainan fisik. Seperti yang kita tahu, kayak permainan fisik seperti puzzle ini kan tidak tidak ada tidak ada yang hal yang bisa bikin orang itu tertarik untuk bermainnya. Apalagi kayak cuma bongkar pasang, kalau dilakukan terus-menerus itu kayak sedikit bosan, bahkan tidak seru untuk dimainkan. Jadi kami menambahkan sedikit pembaharuan di game ini agar permainan fisik ini bisa 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 dinilai juga dari segi kompetitifnya dan mungkin bisa dikenal oleh banyak orang. Lalu untuk kelengkapan permainan ini ada 2 saja. Yang pertama kartu angka. Kartu angka ini terbuat dari karton sih, harusnya karton,
tidak bisa kayak kertas HPS gitu atau kertas A4 atau kertas tipis karena kartu ini nanti akan ditepuk supaya menghasilkan suatu nilai gitu. Terus yang kedua puzzle juga bisa dari kayu, dari papan juga bisa, dari karton juga bisa. Terus ya ini di kelengkapannya angka angka kartu 1 sampai 8 berwarna biru dan 1 sampai 8 berwarna merah. Sedangkan puzzle-nya seperti ini, nanti puzzle-nya akan dicerakkan terlebih dahulu untuk bermain game ini. Terus untuk aturan permainannya, pertama semua kepingan puzzle dicerakkan di atas meja, lalu papan penyusun berada sebagai gambar di samping diserakkan dan papan penyusun berada di sampingnya. Siapkan juga kartu angka yang berisikan angka 1 sampai 8 warna merah dan 1 sampai 8 warna biru. Seperti gambar yang sebelumnya nih, seperti ini 1 sampai 8 warna merah dan 1 sampai 8 warna biru. Warna merah bermakna angka positif dan warna biru bermakna angka negatif. Lalu kocok terlebih dahulu agar susunan kartu teracak. Setelah dikocok, tumpukan kartu di atas lantai secara telungkup seperti gambar di samping, angkanya menghadap ke lantai. Jadi yang terlihat itu hanyalah gambar kosong, tidak ada apa-apa. Untuk menentukan siapa yang memulai permainannya, sweet terlebih dahulu. Sweetnya bisa bentuk-bentuk kertas atau sweet gajah, manusia, semut. Siapa yang menang, dialah yang memulai pertandingan. Lalu ada tepuk kartu menggunakan kedua tangan sampai kartu tersebut berserakan. Dan tepukan kartu ini hanya dilakukan 1 kali saja. Jika tidak berserak atau tidak ada mengalami perubahan, masih tetap seperti susunan semula, maka tidak bisa meneruskan permainannya dan dilanjutkan oleh tim lawan. Lalu ada kartu yang berserak. Kan tadi kan ditepuk pasti ada yang berserak. Nah, yang berserak ini juga ada kemungkinan antara berseraknya telengkup atau telentang. Kalau telengkup berarti dia tidak dihitung karena kita tidak tahu angka berapa yang ada di kartu itu. Kalau telentang dan menunjukkan angka, entah itu warna merah atau warna biru, maka kartu itu akan dihitung. Nah, yang tadi kita udah tahu berapa angka berapa saja yang kita dapat, dan kita akan menjumlahkan nilai kartu tersebut, dan jumlah nilai kartu tersebut yang akan nantinya kita yang nantinya akan kita ambil di kepingan puzzle. Jadi misalnya kalau misalnya kita dapat 2 merah, 3 merah, dan 1 biru, otomatis berarti kan tadi merah itu kan bermakna positif, biru bermakna negatif, maka 2 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti kita akan mengambil kepingan puzzle sebanyak 4. Dan jika kebalikannya, misalnya 2 biru, 3 biru, dan 1 merah, berarti kan nilainya -4 tuh. Nah, yang -4 ini akan kita simpan sebagai hasil, sebagai jumlah nilai untuk di ronde berikutnya. Jadi kita nggak anggap itu 0, tapi kita tetap simpan -4 itu untuk ronde berikutnya. Misalnya di ronde berikutnya dia dapat 6, plus 6. Berarti kalau plus 6 dikurangi 4, berarti sama dengan 2. Berarti dia cuma bisa ngambil 2 untuk di ronde berikutnya gitu. Setelah mengetahui jumlah nilai kartu yang didapat, ambillah kepingan puzzle yang berada di atas meja atau di atas manapun sesuai dengan nilai yang didapat. Kemudian susunlah puzzle tersebut di penyusun puzzle. Lalu setelah udah melakukan susunan, switch lagi untuk menentukan siapa yang akan tepuk kartu itu. Jadi misalnya A, B, si A, si B. Si A sudah tadi menang switch, baru udah susun harus switch lagi, tidak
kayak misalnya A tadi udah menang baru giliran B, nggak seperti itu. Jadi kayak A-nya sudah sweep tadi, sudah menang, terus sudah susun juga, lalu melakukan sweep lagi supaya menentukan siapa yang akan tepuk dan siapa yang akan menyusun puzzle. Terus yang terakhir lakukan aturan main ini secara berulang hingga mencapai susunan puzzle yang utuh. Dan saat melakukan tepukan, jika mendapatkan nilai negatif tadi, selalu simpan untuk diperhitungkan di ronde yang berikutnya. Siapa yang dapat menyelesaikan susunan puzzle terlebih dahulu, dialah yang memenangkan pertandingan. Ini kita akan mendemokan permainannya. Saya izin stop share screen. Kami akan mendemokan permainannya. Dimulai dari switch dulu. Oke, switch 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sama lagi. 1, 2, 3. Oke, aku duluan berarti. Kamu duluan. Oke. Oh, sebentar. Sebelum memulai, sebenarnya kita harus membongkar dulu puzzle-nya. Nah, karena tadi saya dapat 1 ya. Jadi kita boleh pasang 1 di sini. Ya, seperti ini contohnya. Maaf ya, agak berantakan. Oke. Lalu sweep lagi. Lagi 1, 2, 3. Ulangin 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, beda. Tadi saya dapatnya segini ya. Ada warna merah 1 dan birunya 4. Warna merahnya nilainya 6 dan warna birunya juga 6. Berarti hasilnya 0 karena biru negatif dan merah positif. Sisanya ada nilai 2, 3, dan 4. Biru berarti negatif, berarti saya dapat nilai min 9. Negatif 9. Nah, negatif 9 ini akan disimpan nanti di ronde berikutnya. Oke. Lihat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, aku berarti. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi saya mendapatkan kartu 1, maka dari itu puzzle saya ambil lagi. Nah, tadi yang sebenarnya yang pertama saya juga dapat 1 biru. Kalau biru tuh negatif, tapi saya lupa. Jadi, maka sekarang poin saya negatif 1. Oke, dan lanjut. Sweep lagi. 1, 2, 3. Oke, kamu yang menang. Saya menang. Tadi saya dapatnya min 9 ya. Maaf, tadi saya dapatnya min 9. Ada suaraku nggak? Ada. Tadi saya dapatnya min 9. Jadi saya kotok lagi. Saya tepuk.
berserak tapi semuanya tertutup. Berserak tapi semuanya tertutup, maka saya tidak mengalami penambahan atau pengurangan nilai. Jadi seperti tadi cara bermainnya, ini mohon maaf kalau misalnya ada sedikit permasalahan dalam mendemokan permainannya karena ada satu hal yang lainnya. Selanjutnya, Jadi target market yang kita tujukan itu untuk semua kalangan. Jadi dari mulai anak-anak hingga dewasa, semuanya bisa. Dan selanjutnya, permainan ini sangat seru untuk dimainkan dengan teman, ditambah memiliki unsur kompetitif dan faktor keberuntungan juga terdapat di permainan ini. Maksudnya yang telah kami tadi jelaskan adalah, permainan ini adalah kita menepuk-nepuk kartu sehingga kartu itu jatuh tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi memang ada faktor keberuntungan dalam ini dan kompetitifnya adalah kita cepat-cepat untuk menyelesaikan puzzle, dialah yang menang. Nah, dan permainan ini tidak membutuhkan biaya yang besar dalam memainkan permainan ini karena hanya memerlukan puzzle dan kartu saja. Selanjutnya, perkiraan harga. Perkiraan harga untuk permainan ini adalah minimal 15.000, tergantung dari banyaknya puzzle dan jenis kartu atau jenis kertas yang dibeli untuk membuat kartu. Dan diperkirakan keuntungan yang didapatkan adalah 6.000 dalam satu kali penjualan. Mungkin bisa lebih. Oke, selanjutnya. Bagi investor yang ingin bekerja sama dengan kami atau mendanai kami untuk permainan ini, kami sangat terbuka dan terbuka untuk berdiskusi tentang harga-harga yang akan diterapkan atau biaya-biaya yang akan diterapkan. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. terima kasih.